Selamat berjumpa kembali. Kita bertemu di peluang sesi 3. Kita akan belajar pengayaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut. Nah, sekarang kita masuk pada peluang sesi 3 sebagai bentuk pengayaan materi kurikulum 13. Kita akan mempelajari lebih jauh. Perlu kita pahami lebih dahulu, kejadian dalam suatu percobaan itu dapat dinyatakan dengan himpunan. Pada teori himpunan, dua himpunan atau lebih dapat dikenai operasi komplement, gabungan, atau irisan. Operasi-operasi tersebut juga dapat dikenakan pada kejadian. Nah, berikut ini akan diberikan contoh untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Contoh 1, diketahui percobaan melempar sebuah dadu 1 kali. Dari percobaan tersebut, tentukan kejadian muncul mata dadu yang A selain ganjil. Selain itu komplement. Genap atau prima, atau di sini artinya gabungan. C, ganjil dan prima, dan artinya irisan. Ya. Nah, pembahasan soal 1 adalah sebagai berikut. Dari percobaan, satu dadu dilempar 1 kali. Ruang sampelnya S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan A adalah kejadian muncul dadu ganjil. Kita misalkan huruf A, yaitu A adalah himpunan 1, 3, 5. Maka kejadian munculnya mata dadu selain ganjil atau A pangkat C itu artinya komplement. Ditulis A pangkat C sama dengan 2, 4, 6. Ini adalah pengertian operasi komplement. Bagian B, misalkan B adalah kejadian muncul mata dadu genap. Ya, kita misalkan supaya mempermudah, yaitu B himpunan 2, 4, 6. Dan misalkan C adalah kejadian muncul mata dadu prima, di mana C yaitu himpunan 2, 3, 5. Maka kita dapat simpulkan kejadian muncul mata dadu genap atau prima, di sini ada kata atau, ya, yang artinya adalah gabungan. Nah, itu ditulis B union C sama dengan himpunan 2, 3, 4, 5, 6. Anggota 2 pada B dan C kan sama. Untuk gabungan cukup ditulis 1 kali. Hal ini adalah kita sama dengan operasi data himpunan yang sudah kita pelajari. Untuk C, kita misalkan lagi H adalah muncul dadu ganjil, sehingga A adalah himpunan 1, 3, 5. Sedangkan C yaitu bilangan prima, maka kita dapat simpulkan kejadian mata dadu ganjil dan prima, di sini ada kata dan, itu artinya adalah irisan antara himpunan H dan C yang sama, itu irisannya adalah 3 dan 5. Inilah pengertian operasi yang berlaku pada himpunan, berlaku juga pada kejadian. Ini lambangnya. A pangkat C itu komplement, B union C itu gabungan, H intersection seperti huruf N, C lambang irisan, ya. Baik, sekarang kita masuk di materi pengayaan.
yaitu peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk merupakan peluang dari dua kejadian, sehingga berlaku operasi komplement, gabungan dan irisan, seperti pada himpunan. Nah, misalkan A dan B adalah kejadian pada satu ruang sampel, maka peluang kejadian A gabungan B dirumuskan sebagai P AUB sama dengan PA ditambah PB dikurangi P A irisan B. Nah, penjelasannya seperti ini. PA gabungan B itu peluang kejadian A atau B. PA peluang A, PB peluang B. PA irisan C peluang kejadian A dan B. Ya, di penjelasannya kita pahami ya. Berikutnya kita masuk di contoh kedua. Diketahui percobaan melempar dadu, sebuah dadu satu kali. Tentukan peluang muncul mata dadu genap atau prima. Coba. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut ya. Diketahui dari soal datanya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu dadu dilempar satu kali. Sehingga NS-nya adalah 6. Misalkan muncul genap itu A, ya di sini A kita ambil dari ruang sampel ini, ya dari S ini yang genap adalah 2, 4 dan 6. Banyaknya NA sama dengan 3, sehingga peluang A itu sama dengan 3/6. Ya ini tidak usah disederhanakan, biar aja ya. Misalkan prima itu adalah B, maka dari S ini ya kita peroleh B-nya 2, 3 dan 5. Ini bilangan prima. Jadi banyaknya juga 3, peluang B 3/6. Nah, bilangan genap dan prima dari ruang sampel ini adalah himpunan 2 ya. Banyaknya adalah 1, sehingga peluang A irisan B 1/6. Baik, yang ditanyakan di sini adalah P A gabungan B. Ya. Nah, dari data yang kita peroleh tadi, kita substitusi ke rumus kejadian majemuk ya. PA-nya 3/6, PB-nya 3/6, irisannya 1/6, sehingga diperoleh 5/6. Jadi muncul dadu genap atau prima 5/6. Baik, kita masuk contoh 3 supaya lebih jelas lagi ya. Coba dibaca ini. Dari hasil penelitian ya, selanjutnya 20% memiliki TV, 40% memiliki radio, 15% memiliki TV dan radio. Nah, pertanyaannya, jika di wilayah tersebut dipilih satu orang secara acak, berapa peluang ia memiliki TV atau radio? Ini ada kata atau ya. Ini clue-nya. Bagaimana, ada gambaran penyelesaian? Itu kita coba sekarang. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Diketahui ya, misalkan memiliki TV itu A, memiliki radio B, maka PA itu 20%. Dari data itu bisa kita artikan peluang A 20% atau 20/100. Peluang B 40%, peluang C, peluang A irisan B 15% atau 15/100 ya. Nah, dari data itu ditanyakan PAUB. Kita substitusi ke rumusnya, PA-nya 20/100. PB-nya ini kemudian dikurangi. Ya, hasilnya adalah 45 ini bisa kita sederhanakan atau dalam bentuk persen juga boleh ya. Jadi simpulannya
Penduduk yang terpilih tadi, satu orang memiliki TV dan radio adalah 45%. Itu jawabannya, atau boleh ditulis 9/20 atau juga 0,45 ya. Salah satu boleh. Bagaimana? Udah ada gambaran? Bagus. Nah, perlu diketahui anak-anak, peluang kejadian majemuk jika peluang irisannya 0 atau irisan himpunan A dan B himpunan kosong, masih ingat ini lambang himpunan kosong ya, atau tidak ada irisan kejadian, lebih jelas lagi tidak ada yang sama, maka kejadian majemuk itu disebut saling lepas atau kejadian saling asing. Ini adalah istilah. Sehingga rumusnya, nah ini rumusnya tanpa dikurangi irisannya karena dia 0 ya. Baik, ini penjelasan saling lepas. Kita lanjut. Sekarang masuk di peluang kejadian saling bebas. Tadi saling lepas ya, sekarang saling bebas. Apa sih artinya? Kita pahami ya. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika A dan B tidak saling memengaruhi. Itu artinya terjadi kejadian A tidak memengaruhi terjadi atau tidak terjadinya B, atau sebaliknya, tidak terjadinya A tidak memengaruhi terjadi atau tidak terjadinya B ya, itu maksudnya. Jika A dan B adalah kejadian saling bebas, maka berlaku rumus PA irisan B PA dikali PB. Ini ada tanda dikali operasinya ya. Nah, ya, kita masuk di contoh supaya kita lebih jelas. Contoh keempat, pelemparan 2 dadu sekaligus 1 kali. A itu muncul dadu pertama 3, B adalah muncul dadu kedua angka 5. Berapa peluang terjadinya A dan B? Dilambangkan dengan B A irisan B ya. Oke. Gimana? Kita cocokkan ya. Pembahasannya dari soal 2 dadu dilempar sekali, maka ruang sampelnya adalah 1,1 seperti kita membuat tabel di pertemuan pertama, peluang sesi 1 ya. Sekarang peluang sesi 3, maka NS-nya 36. Nah, A-nya angka dadu pertama itu 3, 31, 32 dan seterusnya. Jadi yang kedua itu bebas ya. Jadi banyaknya NA 6. Kalau B angka kedua, dadu kedua 5. Angka pertama bebas ya, banyaknya juga 6. Sehingga kita peroleh PA-nya 1/6, itu 6/36, PB-nya juga 1/6. Sehingga ya, maka kita bisa substitusi ke rumus. Berarti PA-nya 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi peluang muncul mata dadu pertama 3 dan dadu kedua 5 adalah 1/36. Ini kejadian bebas. Yang pertama kejadian lepas ya. Supaya lebih paham lagi, kita coba contoh kelima. Sebuah kotak berisi 11 bola. Bolanya diberi nomor 1 hingga 11. 2 bola diambil dari kotak secara bergantian satu. Pengambilan pertama dikembalikan, mengambil lagi 1 ya. Tentukan peluang terambil bola-bola tersebut bernomor bilangan kelipatan 4 dan nomor 9. Coba dipikir ya. Nah, kita bahas ya. Pembahasannya begini. Ruang sampelnya, bolanya ada 11 ya. Jadi NS-nya ada 11. Ini ruang sampelnya ya. Nah, misalkan A itu kelipatan 4, B itu kejadian kelipat nomor 9, maka kita peroleh A-nya itu 4 dan 8 dari ruang sampel ini ya, bilangan kelipat 4 diperoleh banyaknya A, NA 2, sehingga peluang A kita dapatkan 2/11. Kalau yang B nomor 9 kan cuma 1, berarti banyaknya B 1, sehingga
B, peluang B sama dengan 10. Jadi peluang A irisan B kita kalikan diperoleh 2/121. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, ini adalah penjelasan kejadian saling bebas. Bagaimana? Pengayanya udah paham? Ya, itu peluangnya ya. Jadi peluang terambil kelipatan 4 dan 9 adalah 2/121. Nah, anak-anak, kita coba latihan ya. Ini ada 4 soal. Kalian bisa berdiskusi. Nanti ditulis caranya. Kemudian dikumpulkan ya. Bisa lewat grup WA. Bisa juga lewat email atau di foto aja. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ya, untuk bahan diskusi kita lakukan ini, ada soal untuk bahan diskusi ya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Nah, ini tidak termasuk yang kita bahas ya. Kata kuncinya untuk diskusi kejadian bersyarat gitu kan. Jadi tidak sama. Nanti hasilnya coba kita cross check di laman website Matematika G7 Blogspot ya. Nanti setelah diskusi coba cek di sini ya. Jangan dicek dulu. Nah, pertemuan peluang sesi 3 sudah selesai. Semoga semuanya dapat memahami dengan baik. Selamat belajar di rumah masa pandemi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar. Baik, salam edukasi.